Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairil Anwar, NIM 1902-429. Kejuruan komputerisasi akuntansi reguler sore. Saya akan menerangkan tentang lisensi. Lisensi sendiri secara umum dapat diartikan pemberian izin. Hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Untuk overshoot-nya, lisensi overshoot menerangkan apapun yang dapat kita lakukan, sah secara aplikasi dan kode sumbernya. Dengan kata lain, lisensi overshoot menjelaskan hak pembuatan proyek yang diberikan untuk orang lain. Untuk beberapa hak utama yang lisensi open source, ada beberapa yaitu hak pengguna, hak menyalin, hak memodifikasi, hak distributor. Yang terakhir, hak distribusi ulang. Lisensi di dunia nyata open source ada GNU atau yang disebut General Public License, GPL V2 and V3, BSD license, Apache license, MIT license. Legal. Kelebihan overshoot ada legal. Secara hukum, Anda tidak melanggar apapun ketika menggunakan software open source tersebut untuk mengubah kode, menghilangkan fungsi tertentu, dan membagikan kembali hasil kerja Anda. Hal berbeda akan melakukan untuk software dengan lisensi dari instansi tertentu. Anda akan terkena masalah pembajakan dan mendapatkan sanksi hukum. Untuk bebas mengembangkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lisensi overshoot membebaskan siapapun untuk mempelajari source code dari software yang bersangkutan. Hal itu akan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi siapa saja yang mengembangkan lebih baik lagi ke depannya. Untuk kelebihan overshoot, tidak ada piracy atau pembajakan software. Penggunaan tidak perlu melakukan cara-cara ilegal atau melanggar hukum untuk menggunakan karena disediakan secara gratis. Untuk menikmati semua fitur yang tersedia, cukup mengunduh saja pada situs-situs yang menyediakan software tersebut. Maka dengan mudah Anda dapat menjalankan di komputer. Untuk mengoptimalkan penggunaan, yang pertama, terkadang sebuah software dibuat sedemikian rupa dengan memberikan banyak fitur dalamnya. Namun, tak jarang fitur tersebut justru tidak terpakai dan menghabiskan banyak memori. Dengan adanya pola open source ini, Anda bebas untuk menghindarkan fitur-fitur tersebut dalam menjadi lebih cocok untuk kegunaan Anda. Kelemahan overshoot. Yang pertama, tidak ada hukuman pendanaan. Yang kedua, tampilan antarmuka yang berbeda. Contoh software overshoot. Linux sendiri merupakan sistem operasi open source paling terkenal saat ini. Bahkan OS ini merupakan basis pengembangan dari OS yang digunakan oleh masyarakat dunia, yaitu Android. Berbagai software yang dibangun dari kernel Linux dapat ditemukan di suatu forum yang disebut distributor Linux atau distro Linux. Distro Linux menawarkan berbagai sistem operasi atau perangkat lunak yang bisa digunakan penggunanya. Debian merupakan salah satu OS yang dikembangkan dari kernel Linux yang juga cukup populer. Sistem operasi ini tergabung dari perangkat lunak berlisensi GNU, sehingga disebut juga dengan Debian GNU atau Linux. Debian juga terkenal akan
kestabilannya. Itu untuk contoh software open source. Untuk Ubuntu, salah satu distro Linux berbasis Debian yang menggunakan untuk keperluan pribadi. Namun OS ini juga banyak digunakan secara luas untuk versi servernya. Mozilla Firefox salah satu browser yang cukup populer, bahkan untuk pengguna umum yang dikembangkan secara terbuka adalah Mozilla Firefox. Aplikasi ini hadir lintas OS baik di Windows, Mac OS, Linux hingga Android pertama kali di bulan September 2002 dan mendapatkan sambutan cukup baik dari berbagai media di tanggal 4 November. Untuk OpenOffice, jika Anda mengenal Microsoft Word sebagai aplikasi perkantoran untuk menulis laporan, membuat label, dan lain-lain, software open source menghadirkan aplikasi yang sama bernama OpenOffice. Memiliki fungsi yang hampir sama dengan Microsoft Word. Aplikasi ini cukup diminati banyak kalangan. Salah satu alasan karena memberikan layanan gratis. Untuk GEMP merupakan aplikasi pengolah gambar dan foto yang cukup bagus. Aplikasi ini bisa menjadi alternatif dari CorelDRAW atau Photoshop apabila Anda enggan memberi produk tersebut. Selain itu, GEMP juga cukup ringan untuk dijadikan di beberapa OS seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Blender, program pembuatan model animasi 3D yang juga cukup bagus dan menjadi alternatif bagi para animator selain Autodesk 3ds Max. Biasanya digunakan untuk membuat animasi kartun, karakter game, atau objek bergerak lainnya. Ini dari sumber-sumber dan cukup sekian pembahasan pemberian materi dan untuk di pandemi kali ini semoga bisa lebih sehat dan aman sentosa. Terima kasih apabila ada kekurangan kesalahan atas pembicaraan saya ataupun apa, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.